Terima kasih Mbak Dewi Woro untuk kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pejabat di lingkungan Kemendikbudristek serta para tamu undangan. Kemudian para narasumber Sapa GTK episode 8. Bapak Nur Sujito, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini mewakili Ibu Bupati Bojonegoro. Bapak Adhika Ganindra, Koordinator Pokja Perencanaan dan Efektivitas Kelembagaan, Sekretariat Dijen GTK, Ibu Siti Ratpa Suryani, Guru ASN P3K, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bapak Ade Taufik Urahman, Guru ASN P3K, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan tentu para sahabat GTK peserta webinar Sapa GTK episode 8 yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat Sapa GTK, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir mengikuti agenda Sapa GTK 8 yang diselenggarakan oleh Dijen GTK Kemendikbudristek. Saya mendoakan kepada semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberi berkah, kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam agenda Sapa GTK 8 hari ini. Saya yakin sekali kehadiran kita semua dalam agenda ini merupakan bentuk dukungan terhadap program-program strategis. Mengenai kekurangannya dia apa? Apakah dia selalu meminta bukan kekurangan, tapi langsung konkret, langkah konkret perbaikan. Gimana cara saya melakukan perbaikan diri? Nah ini, apakah calon pasangan itu melakukan evaluasi bersama, pembahasan bersama, atau selalu meminta gambaran. Nah, dari keterangan-keterangan ini, Bapak Ibu penilai tidak perlu memikirkan mana bobot tertinggi, mana bobot rendah. Intinya, ini kan hanya pertanyaan mengenai gambaran diri. Jadi jika si calon individu tersebut misalnya selalu meminta mengenai catatan kekurangan, ya tinggal pilih A. Kalau dia selalu membahas, mengevaluasi, ya berarti pilih C. Kalau dia selalu minta langkah konkret, bagaimana perbaikan? Ya berarti pilih B. Tinggal mencentang apa yang sesuai dengan diri individu calon pelamar. Itu saja. Jadi tidak perlu kata-kata ini sudah kita buat bagaimana caranya dapat menggambarkan secara real karakter dari individu pelamar. Selanjutnya ini untuk kinerja nanti karena tim penilai baik kepala sekolah, guru senior dan pengawas sekolah itu tinggal menilai individu non-ASN yang bekerja di sekolahnya masing-masing, itu berarti tidak memerlukan waktu yang lama. Ini akan kami berikan waktu sekitar 2 hari, ya, hari pertama dan hari kedua penilaian, karena ini yang dinilai itu sedikit gitu loh, yang nilai sedikit 2 hari, lalu hari ketiga sampai dengan hari ketujuh pemerintah daerah, pendidikan maupun BKPSDM akan melakukan pembobotan atau penilaian terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh si kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Kenapa ini lebih panjang? Karena pemerintah daerah ini akan menilai seluruh individu non-ASN yang mendaftar di daerahnya. Sedangkan untuk yang di blok yang pertama ini, kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah hanya menilai individu non-ASN yang mendaftar di sekolahnya. Misalnya 2, 3 orang atau 4 orang, ya dia hanya menilai 2, 3 atau 4 orang. Sedangkan pemerintah daerah akan menilai seluruh individu non-ASN yang ada di daerahnya yang melamar. Jadi nggak usah khawatir, ini nanti akan di-share pada panjenengan, memang sangat kecil ya. Urutannya yang pertama jelas nanti dalam membuat peringkat ya. Pertama adalah nomor, kemudian ada nama, dan ada asal sekolah. Dapat panjenengan awal itu data itu masih per sekolah. Karena belum diperingkat, belum ada nilai. Ya, nanti masih diurutkan per sekolah, per Dabin, ya, nanti muncul menjadi per Konwil. Kemudian yang SMP juga sama, per sekolah, per kecamatan muncul per Komda.
itu dalam hal membuat nominasi pada tahap awal. Ya, jadi ada nama jelas, ada asal sekolah jelas, ada mapel. Mapel itu kalau SMP langsung ditulis saja mapelnya apa. Kalau SD ada 3 kategori, misalnya guru kelas, guru PAI, guru penjas. Nah, kemudian yang masa kerja ada tahun, ditulis semuanya 2 digit lah, ben gampang. Misalnya 1 tahun ditulis 01, 2 tahun 02, bulan juga 2 digit ya, bulan juga 2 digit nanti. Kemudian pendidikan ya, S1 atau S2 atau S1 tapi kemudian di saat ini sedang kuliah lagi, maka di keterangan ditulis proses S2 di keterangan. Misalnya kalau S1 tetapi sedang studi lanjut ya, tapi belum selesai, maka S1-nya yang dicetak, di keterangan tulis proses S2. Itu Mas, itu Bapak Ibu. Itu untuk kualifikasi S1 atau S2. Walaupun dukungannya banyak, mulai SD, SMP sampai terakhir, tapi nanti yang dilihat adalah terakhirnya. Kemudian nilai IPK ijazah yang terakhir yang diakui di situ. Kalau yang proses nggak boleh. Nilai IPK, karena ini kualifikasi. Misalnya ada yang 3,0, ada yang mungkin 2,70 dan sebagainya. IPK ijazah terakhir yang diakui ya, ditulis. Kemudian ada nilai SKP ditulis saja langsung, amat baik atau cukup atau kurang, langsung ditulis. Nilai TKG juga langsung ditulis, amat baik, cukup atau kurang. Kemudian di sini ada latar belakang, ada perundungan, ada ya atau tidak. Kalau tidak ya centang yang tidak. Ada kekerasan seksual ya atau tidak, tinggal dicentang saja ya. Nah, di kolom keterangan Bapak Ibu ini yang nanti harus lengkap. Contoh, kami kasih contoh ya. Misalnya di sana tadi dimulai masa kerja sudah ditulis ya 10 tahun 5 bulan, tetapi terputus, maka ditulis masa kerja terputus ya. Kemudian ijazah tadi contohnya, ijazah sudah ada S1 tetapi saat ini lagi lanjut ke S2, maka ijazah yang ditulis S1, IPK-nya juga S1, tapi di keterangan proses S2. Atau mungkin dalam masa kerja sebelumnya jadi TU atau PTT, tapi kemudian saat ini jadi GTT misalnya, ya ditulis awal PTT sekarang GTT itu. Atau ada yang mungkin ya di kolom masa kerja pindah awal swasta saat ini negeri, contohnya itu ditulis lengkap mungkin yang bisa menggambarkan bahwa yang bersangkutan nanti ketika kita buat justifikasi, buat sebuah kesimpulan ya, asesmen ini tidak sampai salah ya, tidak sampai salah, kecuali yang memang dia tidak ada masalah, keterangannya di strip saja. Misalnya Wiyata Bakti di satu sekolah ya, ijazahnya yang hanya S1 ya, kemudian lain-lain juga tidak ada masalah, ini cukup strip keterangannya. Tetapi yang memang butuh penjelasan wajib dijelaskan di kolom keterangan. Nah nanti ini tahap 1 di tahap kedua kolomnya sama, cuma sudah di peringkat dari paling belakang nanti ditambahin peringkatnya. Itu udah keterangan, tapi paling belakang tambah peringkat. Pada saat tahap awal observasi tingkat 1, panjenengan membawa data diurutkan, urutan sekolahannya, urutan dabinya, kemudian 1 bamil. Kalau SMP urutan sekolahnya, urutan kecamatannya, kemudian 1 pomda. Tetapi nanti setelah dilakukan penilaian tahap 1, maka direkap lagi, diurutkan sesuai dengan peringkat Bapak Ibu. Bagaimana cara melihat? Pertama, masa kerja adalah yang paling utama dan tidak terputus tentunya. Masa kerja dan tidak terputus itu adalah yang pertama. Nah, ini sudah diurutkan Bapak Ibu ya, mohon untuk bisa dipahami. Masa kerja dan tidak terputus itu adalah utama. Kualifikasi itu nomor 2.
Sehingga ada perbedaan antara S1 dengan S2. Sama-sama S1 tapi yang satu melanjutkan lagi nilainya lebih tinggi ketimbang yang S1 top. Kalau sudah IPK, lalu yang berikutnya adalah nilai SP, nilai PKG, dan seterusnya sampai ke belakang. Urutan itu nanti yang dipakai untuk membuat Bapak Ibu. Tapi yang paling awal adalah masa kerja. Dan pertanyaannya, Pak, kalau masa kerja sama, kemudian yang kedua pendidikan sama, IPK juga sama, ya, kemudian lain-lain sama, ini bagaimana? Dilihat usia. Karena bisa jadi masa kerja, ya, masa kerjanya lama, tapi usianya masih muda. Kalau sudah sama-sama lama, dilihat usia. Yang diutamakan yang tua. Jadi yang diutamakan yang lebih tua. Misalnya kalau sama, ya, ini masa kerjanya sama, pendidikannya sama, IPK-nya sama, ya sudah dilihat nanti usia. Yang tua yang ditempatkan di peringkat lebih tinggi. Itu nanti yang harus dibuat oleh panitia kecamatan, yang itu nanti akan dibawa pada saat penilaian tahap kedua, yang hadir di sana 2 orang. Setiap kecamatan, setiap komda. Tetapi yang dibawa ini bukan lagi diurutkan per DP, tetapi sudah sesuai dengan peringkat. Nah, bagi yang terputus dan sebagainya, itu tentunya beda dengan yang terus menerus, karena di sini diutamakan adalah yang terus menerus. Ya, jadi diutamakan itu. Tapi yang paling lama mestinya menempati ada di atas, gitu ya.